Shalom Bapak Ibu terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya, Andreas Agloe Patasik di dalam Sirop, Siraman Rohani Pengampuan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Tapi saya hanya akan membacanya ayat yang ke-8 saja. Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu terkasih, dalam masa pandemik ini kita harus bekerja, harus bertugas dengan lebih baik, lebih giat, lebih semangat lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang bekerja di depan komputer, duduk di kursi, atau yang pekerjaannya mobilitasnya sangat tinggi, saya sarankan Bapak Ibu harus terus minum air. Karena apa? Karena ketika kita minum air, air adalah asupan yang sangat baik bagi tubuh kita. Karena tubuh kita terdiri dari banyak air. Jadi kita harus mengonsumsi air secara cukup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang air. Di Indonesia ada merek atau brand air minum dalam kemasan yang cukup terkenal. Bahkan bukan cukup terkenal lagi, sangat terkenal. Dan brand itu adalah Aqua. Bapak Ibu yang terkasih, brand Aqua ini dibilang sangat terkenal karena orang Indonesia kalau misalnya mau beli sesuatu atau air minum dalam kemasan, pasti dia berkata beli Aqua. Padahal mereknya belum tentu Aqua. Contoh, misalnya tolong belikan Aqua yang merek 2 tang. Atau tolong belikan Aqua yang merek Cleo. Nah, padahal kan mereknya bukan Aqua, tetapi orang Indonesia menganggap bahwa air minum dalam kemasan itu adalah Aqua. Dan oleh karena itulah kita dapat menilai bahwa brand atau merek Aqua ini adalah brand yang cukup dikenal di Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak di-endorse oleh Aqua, saya juga tidak dibayar oleh Aqua, tapi saya ingin menjelaskan bahwa proses berdirinya Aqua itu ada hal-hal yang baik untuk kita cermati dan renungkan. Jadi Bapak Ibu terkasih, pada tahun 1973, Bapak Tirto adalah pencipta Aqua. Pada saat itu memang mereknya bukan Aqua, tapi lambat laun mereknya menjadi Aqua dan enak untuk didengar oleh orang Indonesia. Jadi pada tahun 1973 dia bekerja di perusahaan besar di Indonesia. Jadi pada saat itu dia sering sekali mendapat tamu dari luar negeri. Dan biasanya dia menyuguhkan minuman dari sumur yang dimasak lalu diberikan kepada tamu luar negeri itu. Karena tidak sesuai dengan lidah mereka, akhirnya tamu dari luar negeri itu mengatakan bahwa minuman itu tidak enak, tidak baik dan tidak sehat. Mulai saat itulah Pak Tirto berpikir, mungkin saya harus mengeluarkan gagasan yang bagus. Akhirnya dia berpikir, memiliki ide untuk mengambil air mineral yang baik, air minum yang bagus, yang sehat, lalu dimasukkan ke dalam botol kaca. Nah, idenya ini menurut saya adalah ide yang sangat brilian, ide yang sangat bagus. Tetapi orang-orang pada saat itu banyak yang tidak percaya kepada Pak Tirto, bahkan mengejek Pak Tirto. Karena apa? Karena orang pada saat itu dapat minum secara gratis. Tinggal masak air sumur lalu minum. Tapi ngapain ini kok air putih, air minum dimasukkan dalam botol lalu dijual dan harus saya beli? Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak mendukung, bahkan mengatakan Pak Tirto gila. Tetapi Bapak Ibu, justru itulah pelecut semangat Pak Tirto. Dia jatuh, dia terus berjuang. Dia jatuh, dia berjuang lagi. Dan menurut saya sistem marketingnya juga ciamik untuk tahun itu.
Jadi dia memasukkan produk-produk Aquanya, baik dari warung yang kecil sampai toko yang besar dia masukin semua. Supaya apa? Supaya Aqua dikenal. Dan bahkan pada saat itu di Indonesia ada PON, Pekan Olahraga Nasional. Supaya Aqua makin dikenal, PON pada saat itu nyatanya didukung oleh Aqua. Nah, Aqua menjadi salah satu sponsor PON pada saat itu. Dan karena itulah Aqua menjadi brand yang terkenal pada saat itu karena ikonik. Bayangkan pada saat itu belum ada minuman gitu ya di dalam kemasan yang menjadi sponsor, tapi Aqua masuk menjadi sponsor. Dan pada saat itu Aqua dikenal sebagai minuman para atlet. Karena atlet adalah orang yang sehat, orang yang kuat, maka saat itu Aqua juga dikenal sebagai minuman sehat. Dan karena ide brilian itulah mindset orang Indonesia berubah dan menjadikan Aqua sebagai merek minuman yang sangat booming pada saat itu, bahkan bagi kita sampai saat ini. Tetapi perjalanan Aqua tidak mulus, tidak selalu mulus. Ada jalan terjalnya. Dan salah satu jurang yang terjal adalah pada tanggal 16 Maret 1994 di mana Pak Tirto pada saat itu wafat. Para karyawan panik Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka kehilangan sosok pemimpin yang sejati. Tetapi di tengah kepanikan, di tengah merosotnya penjualan Aqua pada saat itu, ternyata Pak Tirto telah menyebarkan semangat itu kepada setiap karyawannya. Sehingga beberapa tahun kemudian, Aqua yang kita kenal saat ini bekerja sama dengan perusahaan asing dari Perancis, yaitu Danone. Dan mulai saat itulah menjadi sangat terkenal bahkan sampai saat ini. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa brand Aqua ini menjadi top brand air minum dalam kemasan di Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat kisah Aqua itu tidak mulus dan tidak instan. Kisah Aqua butuh daya juang, butuh kesabaran, butuh ketangguhan serta ketekunan untuk bisa bertahan sampai akhir. Hal yang sama juga disampaikan dalam perumpamaan kita pada hari ini. Perumpamaan kita pada hari ini adalah hakim yang tidak benar. Perumpamaan ini dapat kita baca dengan baik setelah pengajaran Tuhan Yesus mengenai kedatangan kerajaan Allah. Nah, dengan demikian di sini ada pesan tersirat. Pesan tersirat apa? Agar para murid pada saat itu tetap tekun berdoa, tetap giat berjuang untuk menyebarkan Injil, sementara menantikan kedatangan kerajaan Allah. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus tidak ingin mereka menantikan dengan pasif, tetapi menantikan dengan aktif untuk terus tekun berdoa dan juga berjuang menyebarkan Injil. Nah, dalam kisah tadi juga ada dua sosok yang dipertentangkan atau disampingkan, yaitu hakim yang lalim atau hakim yang tidak baik itu, dan juga Allah yang memiliki hati yang sungguh berbela rasa. Kalau kita lihat, hakim lalim digambarkan sebagai hakim yang tidak takut kepada siapapun, tidak takut kepada Allah, tidak punya kasih, dan tidak menghormati siapapun yang ada di sampingnya. Jadi sebagai hakim, dia itu berkuasa. Dia memiliki hak untuk menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Itu sebabnya tokoh si miskin yang tidak berkuasa mustahil Bapak Ibu untuk mendapatkan keadilan di tangannya. Hakim lalim ini berhadapan dengan tokoh janda miskin yang mewakili kelompok termarginalkan. Sudah termarginalkan, sangat miskin, dan tentunya tidak berdaya. Namun, di dalam kemiskinan dan di dalam ketidakberdayaannya, ia terus datang kepada hakim dan memohon agar haknya dapat dibela oleh hakim tersebut. Dan kita lihat berkat kegigihan, berkat ketekunan, berkat kehebatan janda miskin tersebut, hakim lalim itu berhasil diluluhkan hatinya. Kondisi inilah yang pada akhirnya disandingkan atau disebelahkan dengan cara Allah memperhatikan
manusia atau kita di dunia ini. Jika hakim lalim saja dapat terketuk, dapat dibujuk, dapat bertindak, apalagi Allah kita yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang kepada kita. Allah pasti akan mendengarkan seruan umatnya yang tidak berhenti meminta. Itu sebabnya di bagian akhir perumpamaan dikatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, Bapak Ibu, kalimat ini merupakan ajakan sebenarnya untuk tidak menyerah di dalam kehidupan kita dan juga mempercayai Tuhan di tengah berbagai hambatan dan tantangan kehidupan kita pada saat ini, tentunya di masa pandemik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pandemik seperti ini memang membuat kita sulit. Membuat kita sulit apa? Karena kita harus bekerja, harus belajar, mengajar, melayani, mencari uang di tengah ancaman dan juga di tengah ketakutan. Mungkin banyak di antara kita yang jatuh. Mungkin banyak di antara kita yang gagal. Tapi hari ini kita diajarkan untuk tidak mudah menyerah dan terus meminta serta berjuang dan berusaha untuk apa yang kita inginkan. Yakinlah, hasil tidak akan pernah mengkhianati kerja keras kita ketika kita bersama dengan Allah. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Amin.